Kami memproklamasikan kris bisa dipakai di Jepang dan memfinalkan sandboxing kris Indonesia dengan Tiongkok. Setelah Thailand, Malaysia, Singapura, kini kris antar negara resmi bisa digunakan di Jepang. Sobat Rupiah, bertepatan dengan peringatan kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia, Bank Indonesia kembali menghadirkan inovasi sebagai bentuk nyata kontribusi bagi perekonomian negeri. Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT karena 6 tahun ini kris satu-satunya alat pembayaran di Indonesia telah menyelamatkan Indonesia dari COVID. Dengan kris sekarang hampir 60 juta pengguna kris sudah menggunakan. Dengan kris kita mensejahterakan rakyat karena hampir 40 juta UMKM kita, mikro kita menggunakan kris. Yang harus kita syukuri, 6 tahun yang lalu hari ini di tempat ini kita memproklamasikan kris satu-satunya alat pembayaran Indonesia dan kita harus bersyukur. Untuk memudahkan transaksi masyarakat, memperkuat ekonomi, dan menghubungkan Indonesia dengan dunia, kris antar negara Indonesia-Jepang resmi diluncurkan. Hari ini insya Allah kita memproklamasikan kris bisa dipakai di Jepang. Pada tahap awal, masyarakat Indonesia dapat menggunakan kris di 35 merchants di Jepang dengan memindai JPQR Global menggunakan aplikasi pembayaran domestik. Tak berhenti sampai di situ, perluasan akseptasi digital juga telah menjangkau Tiongkok yang ditandai dengan dimulainya sandbox kris antar negara Indonesia-Tiongkok. Dan juga kita memproklamasikan untuk uji coba kris di Tiongkok. Tidak hanya Tiongkok, tapi juga QR Tiongkok bisa dipakai di Indonesia. Itu yang kita proklamasikan. Tidak hanya Jepang, Tiongkok, insya Allah mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kris juga tersambungkan dengan India, dengan Saudi Arabia, dan juga negara-negara lain. Buktinya bahwa QR Indonesian Standard menggunakan standar global IMV Code yang diadopsi di Indonesia dan juga cross-border kris. Konektivitas pembayaran dengan Tiongkok akan memfasilitasi perdagangan antar negara secara lebih efisien, khususnya bagi UMKM, serta mendorong pertumbuhan sektor pariwisata kedua negara. Tentunya, setiap lompatan kemajuan yang dilakukan Bank Indonesia diharapkan dapat menjadi jembatan yang menghubungkan Indonesia dengan dunia, mempermudah masyarakat, dan menopang pertumbuhan ekonomi nasional. Kris tidak hanya sebagai simbol kedaulatan rakyat, mensejahterakan rakyat juga terus ke dunia. 4 negara di ASEAN dan insya Allah juga negara ASEAN lain. Kami memproklamasikan kris bisa dipakai di Jepang dan memfinalkan sandboxing kris Indonesia dengan Tiongkok. Perluasan kris antar negara adalah bukti nyata dedikasi, inovasi, dan sinergi lintas batas Bank Indonesia untuk perekonomian bangsa.